Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat petang buat kita semua. Petang hari ini kita akan merenungkan firman Allah seperti janji saya pagi tadi. Pagi tadi kita belajar bagaimana melayani Tuhan dan melalui melayani keluarga atau memahami pasangan hidup. Nah, sore ini kita akan bicara tentang fruitful family. Masih dari ayat yang sama, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Fruitful family itu judul kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, multimedia bisa bantu saya. Kita akan melihat Bapak Ibu ada screen di depan, Bapak Ibu bisa memperhatikan screen di depan, seluruh ayatnya ada di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu boleh mencatatnya dengan baik, itu tema kita fruitful family. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Saya dengan cepat membaca, Bapak Ibu menyimak pembacaan ini. Firman Tuhan berkata demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Bapak Ibu, fruitful family. Saya tahu seperti tadi pagi tidak semua sudah menikah, yang belum menikah ini menjadi seperti konseling pranikah. Yang sudah menikah mari bercermin dari kebenaran firman Allah. Yang sudah pasca menikah, mungkin sudah janda, sudah duda, jadikan pengetahuan untuk mengajar anak cucu kita supaya mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Baik ya, keluarga yang berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan apa perkataan Bapak Bill Graham. Seorang tokoh hebat di abad kita yang baru saja persis usia 100 tahun dia meninggal dunia Bapak Ibu ya. Dia berkata demikian, keluarga seharusnya menjadi sebuah rajutan dari beberapa fungsi. Ia seharusnya menjadi sebuah rumah yang menyediakan perlindungan. Sebuah sekolah di mana nilai-nilai kehidupan diajarkan. Dan sebuah gereja di mana Allah dihormati. Itulah keluarga. Di zaman gereja mula-mula, apalagi di zaman bapak-bapak patriark, Abraham, Ishak, Yakub, lebih tua lagi. Di zaman Adam, Nuh, tidak ada sekolah lembaga formal. Maka perkataan Bapak Bill Graham ini benar. Keluarga itu tempat, rajutan beberapa fungsi. Tempat di mana kita menyediakan perlindungan, sekolah di mana nilai-nilai kehidupan diajarkan, sebuah gereja di mana Allah dihormati. Bapak Ibu, bagaimana cara anak-anak kita menghormati Allah dalam sebuah ibadah? Dimulai bagaimana cara dia menghormati Allah di keluarga. Keluarga kita menghormati Allah, tercermin anak-anak kita dalam ibadah mereka di rumah Allah. Itu dimulai dari keluarga. Nanti kita akan bicara lebih lanjut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ada beberapa penyebab kehancuran keluarga. Belakang ini saya cepat, Bapak Ibu sudah tahu barangkali informasi ini. Penyebab kehancuran keluarga menurut sosiolog. Yang pertama, mobilitas. Mobilitas menjadi penyebab kehancuran keluarga zaman sekarang. Mereka usia 40 tahun ke bawah, meniti karir. Lalu kemudian mereka pindah kota, pindah provinsi demi mengejar karir. Mengejar keamanan ekonomi di masa tua, menghancurkan kenyamanan keluarga. Karena mobile, pindah sana, pindah sini, terus meniti karir, cari yang lebih bagus lagi, cari yang lebih bagus lagi. Kemudian terjadi banyak konflik, LDR itu, long distance relationship. Mereka membangun hubungan jarak jauh itu sangat sulit dilakukan. Banyak rumah tangga rusak. Oleh karena mobilitas menurut sosiolog. Kemudian apalagi modernitas Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Modernitas menjadi penyebab orang-orang mengalami kehancuran dalam rumah tangga. Apalagi revolusi seks. Saya berasal dari Batam. Perhatikan Bapak Ibu, dimanapun ada kota yang berkembang secara industri, revolusi seks pasti mengikuti. Perhatikan di Eropa. Revolusi industri dibarengin dengan revolusi seks. Kenapa begitu? Karena orang-orang dari desa, dari pedalaman datang ke kota cari kerja. Waktu mereka datang ke kota tinggal di asrama-asrama, dormitori atau kos. Mereka tidak mendapat pengawasan dari orang tua atau keluarga, hidup bebas.
Karena pergaulan bebas terjadilah revolusi seks. Free sex terjadi. Jadi revolusi industri selalu dibarengin dengan revolusi seks. Bacalah ensiklopedia industri. Bapak Ibu akan mengerti apa yang sedang saya katakan ini. Lalu kemudian yang keempat, kekayaan. Kekayaan menjadi kehancuran keluarga-keluarga. Kenapa? Manusia semakin materialistis. Segala sesuatu dinilai dari materi. Bapak Ibu, masih banyak orang menilai seseorang dari apa yang mereka kenakan, apa yang mereka pakai. Sebenarnya ketika seseorang menilai saya dari apa yang saya pakai, engkau tidak menghormati saya, engkau menghormati apa yang saya pakai. Karena engkau naik mobil mewah lalu orang menghormatimu, yang dia hormati mobilmu bukan dirimu. Itulah zaman sekarang, materialistis, semua dihitung dari duit. Dan Tuhan sudah ngomong jauh-jauh hari. Saingan terberat dari Tuhan Yesus bukan setan, tapi mamon. Ya toh, dia yang mengatakan tidak bisa seorang hamba bertuankan dua. Engkau tidak bisa bertuankan Allah sekaligus bertuankan mamon. Mamon menjadi musuh bebuyutan Tuhan Yesus, persaingan yang paling berat dari Tuhan Yesus. Kita hidup di dunia yang semakin materialistis. Kita perlu berhati-hati. Penyebab yang selanjutnya, pola asuh keluarga. Bapak Ibu, pola asuh keluarga menjadi penyebab kehancuran keluarga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya pertama menikah, dan saya berharap itu yang terakhir harus. Waktu saya pertama menikah dengan istri saya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu kemudian kami ada konflik. Waktu saya ada konflik dengan keluarga, saya hamba Tuhan, istri saya hamba Tuhan, saya hasil dari penginjilannya, lalu saya diinjili, saya bertobat, singkatnya saya sekolah Alkitab di Malang. Lalu kemudian kami menikah, suatu hari kami konflik. Waktu pertama sekali masuk pernikahan kami bahagia lalu tiba-tiba konflik. Saya bingung. Kenapa? Saya nggak pernah melihat orang tua saya konflik. Kalau mereka bertengkar sembunyi di dalam kamar. Jadi saya nggak tahu bagaimana cara mengatasi konflik. Bagaimana menghadapi konflik. Saya bingung, stres, begitu tertekan. Pola asuh keluarga dalam mendidik anak. Orang-orang dulu kalau bertengkar nggak boleh dilihat anak. Mereka sembunyi-sembunyi. Sehingga anak nggak pernah bisa belajar bagaimana papa merespon ketika mama melawan. Bagaimana mama ketika papa mengintimidasi dengan kalimat-kalimat yang tajam. Anak nggak bisa belajar sesuatu. Orang tua tidak ajari. Sehingga kita kemudian bereaksi salah di dalam konflik keluarga. Pola asuh keluarga sangat menjadi peran kehancuran rumah tangga. Bapak Ibu, sekarang ada banyak anak-anak yang bingung. Terutama di zaman kami. Orang tuanya nggak pernah bertengkar. Tiba-tiba bawa ke pengadilan bercerai. Anaknya bingung. Kapan bertengkarnya? Kok tiba-tiba bercerai? Pola asuh keluarga. Lalu kemudian yang terakhir Bapak Ibu, menurut sosiolog, TV dan media sosial. Ini menyebab kehancuran keluarga-keluarga. TV dan media sosial. Sinetron-sinetron yang begitu merendahkan nilai-nilai cinta dan kasih. Begitu cinta yang murahan yang ditonjolkan. Kasih yang murahan. Kasih dan cinta yang bisa disumbat dengan duit. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa setia perkara kecil, dia akan setia perkara besar. Baca konteks ayat itu, perkara kecil itu apa? Duit. Heran orang sekarang gak bisa mengelola kepercayaan yang namanya duit. Cinta bisa dibayar dengan duit. Perhatikan TV dan media sosial. Bagaimana kita sekarang di rumah, betapa sulitnya berkomunikasi. Begitu kita semua sampai di rumah, ambil handphone masing-masing. Mulai terjadi generasi nunduk, semua nunduk. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gembala. Bapak Ibu, saya ini imigran digital. Saya terlahir dengan pola mesin ketik, bikin skripsi mesin ketik, semua gitu ya. Generasi sekarang anak-anak kita lahir dengan apa? Mereka bukan imigran digital, mereka digital natif. Mereka terlahir langsung teknologi di depan mereka. Itu sebabnya kita lihat anak generasi sekarang, generasi nunduk ya, nunduk komat kami. Saya sepakat dengan keluarga saya, pokoknya kalau makan di luar, saya punya 2 putri, Jennifer Gabriela Blandina Panggabean itu anak pertama, kelas 2 SMA, panjang namanya ya. Yang kedua Melia Naomi Gracia Panggabean, panjang juga, dua-dua cantik luar biasa. Ada yang tertarik? Gampang syaratnya, cukup hafal kitab Mazmur pasal pertama sampai pasal 150. Hafal mulai sekarang, 10 tahun kemudian anak saya umur 26 tahun, silakan ambil.
Ya, belajar kitab Mazmur. Waktu saya ngomong begini, anak saya ngomong gini, anak pertama, "Pak, betulkah itu persyaratan dari Papa?" Dia takut. Karena kalau itu persyaratannya, nggak ada laki-laki yang berani datang untuk anak saya. Kami sepakat, kalau makan di luar, handphone taruh di tengah. Nggak boleh ada yang sentuh. Siapa yang sentuh, dia yang bayar. Herannya, selalu saya yang bayar. Saya pertama kali yang pegang handphone. Betapa kadang-kadang teknologi memisahkan kita. TV dan media sosial menjadikan penyebab kehancuran keluarga. Itu menurut para sosiolog. Kita cepat Bapak Ibu, perhatikan ada poin penting. Keluarga adalah lembaga masyarakat paling kecil, tetapi paling penting. Tapi tadi kita belajar pagi hari, hanya ada 2 lembaga yang saya datang dari surga. Pertama lembaga rumah tangga, kedua lembaga gereja. Sekarang sore ini kita belajar keluarga lembaga masyarakat paling kecil, tetapi paling penting. Perhatikan, jika keluarga hancur, satu kelurahan, satu kota bisa hancur dan pada akhirnya satu negara, satu bangsa bisa hancur. Tapi kalau satu kota atau satu keluarga kuat, melahirkan lingkungan yang kuat, masyarakat yang kuat, bangsa yang kuat. Itu sebabnya keluarga penting. Dan kuasa kegelapan selalu ingin merusak keluarga. Karena itu penting Bapak Ibu, walaupun lembaga yang paling kecil, tapi dia lembaga yang paling penting. Nanti saya beritahu kepada Bapak Ibu kenapa ini menjadi lembaga yang paling penting. Selanjutnya, hal yang penting yang Bapak Ibu dan saya perlu ketahui. Hubungan suami istri adalah hubungan yang tertinggi dari semua hubungan yang ada. Dari semua hubungan yang ada, Bapak Ibu, perhatikan hubungan kita vertikal dan horizontal. Vertikal kepada Allah, horizontal kepada sesama. Dalam sesama, hubungan tertinggi adalah hubungan suami istri. Saya bingung. Ada jemaat kami ngomong gini, "Pak Pendeta, kalau saya sampai hari ini mempertahankan rumah tangga ini hanya demi anak-anak saya." Saya kaget. Oh, jadi nggak berani bercerai gara-gara anak. Bapak Ibu, zaman sekarang ada banyak sekali Tuhan memelihara keluarga-keluarga melalui apa? Tekanan budaya. Melalui budaya tradisi orang itu bercerai dikucilkan. Dianggap keluarganya nggak benar. Nanti anak-anaknya sulit cari jodoh. Tekanan budaya. Kadang-kadang Tuhan juga memelihara rumah tangga melalui tekanan agama. Karena dilarang bercerai. Ada lagi rumah tangga dipelihara oleh Tuhan melalui tekanan keluarga. Keluarga besar, anak sehingga mereka tidak bercerai. Tapi sebenarnya nggak boleh begitu. Nggak boleh, perhatikan ini Bapak Ibu, ini poin penting. Jangan mempertahankan rumah tanggamu demi anak, nggak boleh. Pertahankan rumah tanggamu demi kebenaran firman Allah yang suci. Ingat, waktu engkau diberkati dalam pemberkatan nikah kudus, hamba Tuhan berkata begini, "Aku persatukan engkau sebagai pasangan suami istri yang sah di dalam Tuhan. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Engkau dipersatukan dengan pasanganmu, bukan dengan anakmu." Suatu hari kelak anakmu pergi. Dia akan membangun rumah tangganya sendiri. Engkau dipersatukan bukan dengan anakmu, dengan pasanganmu. Inilah hubungan yang tertinggi. Jaga. Jadi jaga rumah tangga demi kebenaran firman Allah yang suci. Demi hubunganmu yang suci. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang apa itu keluarga? Keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Inilah yang disebut dengan keluarga kecil atau keluarga inti. Nah, kalau kita melihat di Alkitab Bapak Ibu, keluarga pertama di dunia ini dibentuk oleh Allah sendiri, yakni keluarga Adam. Tadi pagi kita belajar, keluarga bukan instingtif naluri manusia. Keluarga bukan penemuan budaya, keluarga bukan penemuan manusia, keluarga inisiatif Allah. Adam tidak pernah meminta Hawa, Allah lah yang memberi Hawa untuk Adam. Dari satu dijadikan dua, dipersatukan dalam pemberkatan nikah kudus di Taman Eden. Karena itu Bapak Ibu, keluarga begitu penting. Kenapa? Perhatikan poin ini. Tuhan memandang penting keluarga dan dibuktikan dengan apa? Pertama, Tuhan mempercayakan alam semesta yang hampir-hampir tanpa batas kepada keluarga.
Jagat raya yang luar biasa ini, Taman Eden yang sudah bagus, Tuhan percayakan kepada Adam dan Hawa untuk mengelola dengan baik, membuatnya jauh lebih baik lagi. Bahasa aslinya tadi kita belajar, explore, eksploitasi yang terukur, jangan dirusak, lakukan observasi, layani yang terbaik. Itu mandat budaya yang tidak pernah dibatalkan oleh Allah. Ketika bumi dihanguskan melalui atau dimusnahkan melalui air bah, firman datang lagi kepada Nuh, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Diulang lagi mandat budaya. Jadi Bapak Ibu, alam semesta jagat raya yang hampir-hampir tanpa batas ini dipercayakan kepada manusia. Pertama-tama dipercayakan di tengah-tengah keluarga di Taman Eden, Adam dan Hawa. Bapak Ibu, tahu ya teropong Hubble? Teropong Hubble itu teropong bintang yang dimiliki oleh NASA Amerika Serikat. Menurut teropong Hubble, sekarang bintang terjauh yang kita bisa lihat dari teropong Hubble itu, kira-kira jauhnya jaraknya antara bumi tempat kita berpijak dengan bintang yang terjauh itu 6 miliar tahun kecepatan cahaya. Bapak Ibu tahu kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 per detik. Jadi 1 detik langsung 300 juta kilometer. Jauhnya dalam per detik itu kecepatan cahaya. Dibutuhkan 6 miliar tahun kecepatan cahaya baru bisa sampai bintang yang terjauh itu. Menurut teropong Hubble. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pulang dari ibadah, lihat langit, lihat bintang, itu jangan-jangan bintangnya sudah mati. Yang Bapak Ibu lihat itu perjalanan cahayanya. Jauh jagat raya ini besar, luar biasa. Hampir-hampir tanpa batas. Tetap ada batasnya, karena hanya Allah yang tak terbatas. Poin yang saya mau beritahu, jagat raya yang begitu luar biasa dipercayakan kepada keluarga. Betapa pentingnya keluarga itu. Yang kedua, Tuhan mempercayakan juru selamat manusia, Allah yang berinkarnasi, firman yang menjadi daging. Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus sebelum lahir dalam peristiwa Natal atau Kristus pranatal, dia disebut sang firman. Lalu Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia, diam bersama dengan kita. Jadi firman itu berinkarnasi menjadi daging. Waktu dia berinkarnasi, Tuhan berinkarnasi yang tak terbatas menjadi terbatas dalam tubuh manusia yang sejati itu. Tinggal di dalam rahim seorang perawan suci yang masih muda, Maria. Alam semesta atau pencipta alam semesta dipercayakan kepada keluarga. Juru selamat manusia dipercayakan kepada keluarga. Itu sebuah prestasi yang hampir-hampir gak masuk akal jika Alkitab tidak menuliskannya. Yang ketiga, Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama sekali di dalam keluarga. Perkawinan di Kana. Bapak Ibu ingat bersama-sama. Pertama kali dia melakukan mujizat, diubahnya air biasa menjadi anggur yang terbaik. Kita tahu bersama-sama untuk jadi anggur terbaik minimal 30 tahun. Tapi Yesus dalam seketika, air cuci kaki berubah menjadi anggur yang terbaik. Di mana dia lakukan? Dalam perkawinan di Kana. Jadi Yesus melakukan mujizat pertama-tama di tengah keluarga. Yang terakhir, 7 orang mati dibangkitkan. 6 di dalam keluarga. Di Alkitab kita, sekurang-kurangnya ada 7 orang mati dibangkitkan. 6-nya di tengah-tengah keluarga. Perhatikan betapa pentingnya keluarga. Halo, betapa pentingnya keluarga. Tuhan itu concern dengan keluarga. Itu sebabnya jangan takut berumah tangga. Yang masih muda, jangan takut menikah. Hidup yang menikah. Bapak Ibu tegang sekali. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, seorang pakar pernikahan Kristen, Dr. Kenneth Kevin, dalam bukunya Is There a Family in the House, memberi gambaran tentang maksud keluarga dalam 5 identifikasi. Apa sih maksud keluarga? Ini identifikasinya menurut dia. Yang pertama, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut tumbuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani. Perhatikan Bapak Ibu. Bagus sekali Bapak Kenneth mengatakan perkembangan tubuh jasmani anak kita tidak dipengaruhi oleh lembaga pendidikan di luar. Tetapi lembaga keluarga, tempat di mana dia bertumbuh. Akal budinya, konsep berpikirnya itu terbentuk dan berkembang di tengah keluarga. Kecerdasan sosialnya bagaimana belajar peduli dengan orang yang susah.
peduli dengan orang yang miskin, peduli dengan orang yang kelaparan, kecerdasan sosial dibangun di tengah keluarga, bukan di sekolah minggu, bukan di lembaga sekolah pendidikan milik pemerintah, bukan di luar keluarga, tapi di dalam keluarga. Kasih dan kerohanian, spiritualitas itu dibentuk di tengah keluarga. Kalau engkau melihat anak yang pelit, pasti papa mamanya pelit. Karena dia belajar kasih di tengah keluarga. Kalau lihat anak yang suka mengancam, papa mamanya di rumah pasti suka mengancam. Di tengah keluarga, Bapak Ibu kita ini berbeda dengan zaman Tuhan Yesus. Sampai hari ini orang Israel, begitu anaknya umur 3 tahun Bapak Ibu, waktu mengandung, mamanya itu, orang Israel, orang Yahudi, waktu si mama mengandung, dia diberi soal-soal matematika yang sulit-sulit. Mereka harus mengerjakannya, lalu kemudian mendengarkan musiknya Mozart gitu ya. Itu sebabnya keluarnya orang Ibrani itu kan jenius-jenius luar biasa. Bapak Ibu tahu bersama-sama, keuangan dunia dipegang oleh Yahudi. Itu orang-orang super jenius. Kenapa? Mereka konsepnya begitu, lagi hamil, mamanya kerjain matematika. Begitu lahir anaknya, umur 3 tahun, langsung dipanggilkan imam. Imam dipanggil mendidik anak ini dalam kerohanian. Dididik supaya nanti umur 12 tahun seperti Tuhan Yesus di bar mitzvah namanya. Apa itu? Ditabiskan sebagai anak yang lulus Taurat. Makanya karena Yesus waktu di Bait Allah umur 12 tahun di bar mitzvah, dia dianggap lulus, dia bisa melakukan perdebatan di sana. Semua tanya jawab dia bisa jawab dengan sangat mahir. Dia telah lulus sebagai anak Taurat. Jadi orang Ibrani umur 3 sampai 12 tahun, anak itu dipanggilkan imam, dileskan. Mana ada kita di sini anak umur 3 tahun kita panggil les guru agama. Enggak ada. Kita leskan anak kita bahasa Inggris, matematika, fisika, bahasa Mandarin, bahasa Yunani, bahasa roh, apa saja. Bapak Ibu, coba ini pikirkan. Untuk sesuatu yang bersifat temporal, sesuatu yang bersifat sementara, engkau investasikan duitmu banyak. Tapi untuk yang bersifat kekekalan, pernah panggil pendeta untuk lesin anakmu? Gak pernah kita. Orang Yahudi beda. Jauh lebih penting kekekalan daripada kesementaraan. Kesementaraan umur kita 70, kalaupun kuat 80. Untuk apa? Untuk 80 tahun kita investasi habis-habisan dana, habis-habisan untuk anak kita. Bukannya untuk yang kekekalan kita berinvestasi habis-habisan. Orang Yahudi beda konsep berpikirnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu perhatikan. Keluarga itu tempat bertumbuh menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani. Ayo kita belajar bagian ini bersama-sama. Penting sekali Bapak Ibu ya. Yang kedua, identifikasi dari Bapak Kenneth berkata, keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Jangan larang anakmu. Mereka bukan nakal, tapi pingin tahu. Cukup diberi awasan, perhatian, dan ingat baik-baik Bapak Ibu. Anak-anak itu apalagi umur 2-3 tahun, vocabnya, perbendaraan katanya itu masih sedikit. Kadang-kadang kita orang tua ya bilang gini, jangan naik, malah naik tuh anak. Kenapa? Vocabnya masih sedikit, perbendaraan katanya masih sedikit. Yang dia dengar cuma ujungnya, jangan naik. Yang dia dengar, oh naik. Jangan sentuh, yang didengar sentuh. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Anak-anak itu dengan vocabulary yang begitu sedikit, baiknya jangan pakai kata jangan. Karena kata jangan naik, dia malah naik. Jangan sentuh, dia malah sentuh. Karena dia cuma dengar kalimat terakhir atau kata terakhir. Lebih baik stop, turun. Dan belajar, punya keberanian supaya anak punya pengembangan semua tubuhnya ini untuk beraktivitas dengan sangat baik. Kita terlalu overprotect. Karena begitu sayang kita proteksi dia berlebihan sampai anak enggak berkembang dalam pengembangan aktivitas. Bapak Ibu kita perlu belajar banyak pola asuh mendidik anak. Kenapa? Keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Selanjutnya kita cepat yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Keluarga, Bapak Ibu, setelah anak pergi, pagi pergi berangkat ke sekolah, suami pergi bekerja. Ketika dia berangkat sekolah, mungkin di sekolah dia mengalami dibully, dalam bahasa Indonesia mengalami perundungan. Dia diejek, direndahkan, mungkin beberapa fisiknya dihina, diberi stigma. Anak kita, suami kita bertempur di luar sana. Waktu mereka pulang dari peperangannya masing-masing, mereka pingin ada di rumah tempat untuk berteduh.
dari semua badai kehidupan. Supaya mereka refresh. Ketika mereka disegarkan kembali besok pagi mereka berangkat lagi. Berperang dengan perjuangannya masing-masing di marketplace sana. Di dunia sana. Mereka punya kekuatan lagi untuk menghadapi perundungan. Menghadapi perselisihan. Menghadapi persaingan di dunia kerja. Betapa pentingnya rumah, keluarga menjadi tempat yang aman. Untuk berteduh ketika ada badai kehidupan. Ayo belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Jadikan rumahmu zona bebas stres. Dimulai dari keluarga. Yang keempat, saya cepat Bapak Ibu karena ini belum pendahuluan dari khotbah saya. Yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai, laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga dan saling belajar hal yang baik di keluarga lah. Jadi orang yang punya budaya teachable ya Bapak Ibu. Orang yang mudah diajar itu dimulai dari keluarga. Karena di keluarga biasa saling belajar. Ketika mereka ada di komunitas lebih besar. Mereka ada di luar di dalam bermasyarakat. Mereka orang yang paling mudah untuk beradaptasi dan belajar. Kenapa? Dimulai dari keluarga. Keluarga menjadi sebuah laboratorium. Untuk anak mengembangkan cara belajar yang baik. Kelima. Ini bagian poin yang terakhir dari perkataan Bapak Kenneth. Keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaian. Di keluarga selalu ada konflik. Tidak ada keluarga yang tidak punya konflik. Enggak ada. Orang lidah kita dengan gigi aja kadang-kadang bertengkar. Entah bagaimana lidah kita digigit oleh gigi kita. Kita bingung loh. Apalagi rumah tangga 2 orang, 2 kepala dengan 80% perbedaan. Saya dengan istri, Bapak Ibu, saya orang Batak. Istri saya orang Jawa, itu sudah perbedaan. Perbedaan apa? Suku. Jadi kami cross culture, lintas budaya. Orang Batak ngomong I love you saja marah. Nadanya kan tinggi, orang Jawa kan lembut, kalem. Pertama kami masuk rumah tangga, aduh sulitnya beradaptasi. Tapi keluarga memang tempatnya sumber masalah, tapi tempat penyelesaian masalah berakhir. Supaya anak-anak kita bisa jadi solusi maker. Ingat baik-baik, ingat. Anakmu yang troublemaker, suatu hari kelak mereka akan menjadi solusi maker. Anak yang nakal nanti besarnya selalu bisa membuat solusi jalan keluar. Kenapa? Dulu dia nakal. Dia sudah jalani semua kenakalan. Jadi ketika dia besar, dia ngerti bagaimana jalan keluar menghadapi orang yang nakal. Troublemaker kelak menjadi solusi maker. Selalu begitu. Contohnya yang di depan Bapak Ibu ini. Jailah, saya nakal banget dulu. Tapi tetap aja gak bisa jadi solusi maker. Yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat kepada teks tadi. Ada problem yang serius. Apa problem yang serius? Tidak ada keluarga di dalam hidup ini yang tidak menghadapi masalah. Dan di Alkitab tidak ada keluarga yang bisa dijadikan contoh teladan sebagai keluarga yang harmonis. Perhatikan teks tadi. Kita melihat teks tadi Bapak Ibu. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan ayat ini. Keluarga dirancang oleh Tuhan untuk produktif. Untuk berbuah. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Waktu Alkitab berkata beranak cucu, itu artinya prokreasi. Beranak cucu itu artinya prokreasi ya Bapak Ibu. Nah di dalam keluarga, Tuhan mendesain keluarga untuk produktif. Baik dalam hal yang bersifat jasmani, beranak cucu, maupun produktif dalam hal ekonomi, sistem nilai, humoris, dan lain sebagainya. Ini poin penting Bapak Ibu. Ingat. Keluarga didesain untuk regenerasi, beranak cucu bertambah banyak, namanya prokreasi. Tapi keluarga bukan hanya untuk prokreasi. Bukan hanya untuk prokreasi, tetapi juga rekreasi. Apa rekreasi? Hiburan. Apakah keluargamu bisa menjadi tempat hiburan bagi anak-anakmu? Ingat, berumah tangga bukan hanya prokreasi. Beranak cucu bertambah banyak, tapi juga rekreasi. Engkau bisa beli mainan yang paling mahal.
Engkau bisa beli boneka yang paling mahal untuk putrimu, mobil-mobilan yang paling mahal untuk putramu. Tapi dengar, mainan terbaik anak-anak adalah orang tuanya. Itulah mainan terbaik. Naik di punggung, main kuda-kudaan. Ya, semahal apapun mainan, orang tua adalah mainan terbaik anak-anak. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kita bukan hanya prokreasi, kita harus bisa rekreasi. Saya dilaporin oleh tetangga atau maksud saya oleh jemaat kami di Batam. Pak Pendeta, itu tetangga aku itu loh. Itu jemaat Bapak. Kenapa Bu? Jemaat Bapak itu tiap malam bertengkar. Saya kaget jemaat itu, tiap malam bertengkar, tiap tahun penyerahan anak. Itu ciri orang yang cuma bisa prokreasi, nggak bisa rekreasi. Cuman bisa regenerasi, beranak cucu bertambah banyak. Nggak bisa mengelola rumah tangga supaya menjadi sumber rekreasi. Menikmati guyon bersama. Ingat, keluarga dirancang untuk produktif. Tapi Bapak Ibu sekali lagi ada kebenaran penting yang kedua. Tidak ada satupun keluarga di dalam Alkitab yang harmonis dan dapat dijadikan teladan. Nggak ada. Cari satu tunjukkan kepada saya. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu kita nggak ketemu satu keluarga pun yang harmonis yang layak dijadikan teladan. Ayo daftarkan. Kita mulai dari bapak-bapak patria. Abraham. Keluarganya ini hancur nggak karu-karuan. Bapak Ibu tahu, suatu kali kita tahu bersama ceritanya Abraham dijanjiin anak, singkatnya nggak dapat. Lalu Sarah ngomong, ambil saja Hagar, hambaku itu jadi istrimu. Ambil maksudnya bukan jadi istri tapi supaya melahirkan anak, nanti jadi anaknya. Kita tahu ceritanya bersama-sama zaman dulu orang, bagaimana caranya ketika Hagar mau melahirkan, maka Sarah duduk begini Bapak Ibu. Sarah duduk begini, lalu kemudian Hagar itu akan melahirkan di pangkuannya. Begitu anak itu lahir, Ismail lahir, langsung duduk di pangkuannya Sarah. Sehingga Ismail sah, anak Sarah yang sah. Zaman dulu begitu, tradisi zaman dulu. Lalu kemudian Sarah ngomong hampiri. Nah, Abraham langsung hampiri Hagar. Begitu Abraham hampiri Hagar, surga langsung diam. Langit membisu, Tuhan gak bicara apa-apa. Diamnya Tuhan dipikir Abraham sebuah persetujuan. Berarti anak perjanjian melalui Hagar. Lahir Ismail. Sampai 10 tahun Tuhan diam. Ismail tambah besar, ulang tahun pasti dirayakan. Diajarkan bagaimana beribadah kepada Allah Yehova yang benar itu. Diajarkan, pasti nggak mungkin Abraham yang mengajarkan Allah yang berbeda. Ini menjadi anak kesayangan yang luar biasa. Sampai suatu kali Tuhan ngomong, Abraham enggak. Anak perjanjian tetaplah dari Sarah. Abraham ngomong apa? Baca Bapak Ibu Kejadian pasal 13 mulai 14, 15 sampai 17 kita tahu Abraham sempat berkata yang tidak pantas. Dia berkata begini, Tuhan, sekiranya Ismail lah yang berkenan di hadapanmu. Ini perkataan kurang ajar. Bapak Ibu saya sedang menyelidiki dark side, sisi gelap orang-orang suci ini. Orang-orang yang kekasih-kekasih Tuhan ini. Wah, sisi gelap kehidupan mereka mengerikan Bapak Ibu, termasuk Abraham. Ini omongan kurang ajar. Tuhan sudah ngomong ulang-ulang. Anak perjanjian itu dari Sarah. Berani-beraninya dia ngomong, Tuhan sekiranya Ismail anak perjanjian. Suatu kali tiba-tiba Sarah hamil. Lahirlah Ishak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kan Abraham itu sudah mandul. Perjanjian baru berkata Abraham itu mati pucuk. Mati pucuk itu Abraham mandul. Jadi yang mandul itu dua. Abraham mandul. Sarah pun mandul, sama-sama mandulnya. Tetapi kemudian Tuhan hidupkan, Tuhan bangkitkan gairah seksual. Mereka bisa lahirlah kemudian Ishak. Waktu Ishak lahir kira-kira mungkin Ismail berumur 12-13 tahun. Ishak masih kecil, mereka bertengkar. Lalu kemudian Sarah lihat itu, Sarah marah. Sebelumnya Sarah itu tindas Hagar luar biasa. Waktu Hagar ditindas luar biasa, Hagar gak tahan, dia lari dari rumah. Nah ini poin penting. Waktu Hagar lari dari rumah, Hagar itu dibawa oleh Abraham ketika Abraham mengalami kelaparan pertama sekali, Kejadian pasal 12, mengalami kelaparan dia lari ke Mesir. Di Mesir kemudian dia ngaku istrinya itu adalah adiknya. Waktu dia keluar dari Mesir kelihatannya di sanalah dia bawa Hagar. Hagar itu orang Mesir. Nah perhatikan waktu ditindas begitu rupa nggak tahan, Hagar lari. Waktu Hagar lari, kemudian Tuhan Yesus datang. Dengar ini baik-baik jemaat Tuhan di jemaat di Kudus ini.
Orang pertama di Alkitab yang ketemu dengan Tuhan Yesus itu Hagar. Alkitab mengatakan malaikat Tuhan, M huruf besar, T huruf besar, itu bahasa aslinya Theophany. Allah yang menampakkan diri dalam bentuk manusia. Kristus pranatal. Jadi Allah yang menampakkan diri dalam bentuk manusia itu Tuhan Yesus. Yang pertama sekali melihat Tuhan Yesus itu Hagar dalam perjanjian lama. Lalu Yesus berkata kepada Hagar, kembali kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas. Kenapa? Kenapa Yesus memberi nasihat begitu Bapak Ibu? Ini alasannya. Orang zaman dulu kalau seorang hamba keluar dari rumah tuannya lari pasti dibunuh mati. Dirajam dengan batu sampai mati. Supaya jangan dibunuh mati, Tuhan Yesus ngomong kembali kepada nyonyamu walaupun engkau ditindas. Yang kedua, kali kedua, ketika kemudian Sarah mengusir Hagar keluar dari rumah, Tuhan Yesus datang lagi. Kali ini Tuhan Yesus nggak suruh kembali. Kenapa? Kali ini kan sudah diusir oleh nyonyanya. Karena diusir oleh nyonya, nggak ada hukuman mati yang mengancam Hagar. Yang menarik, perhatikan ini. Sekali lagi, Hagar orang pertama yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong begini, malaikat Tuhan ngomong begini. Karena anak ini keturunan dari Abraham, dia pun akan menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu, Ishak belum apa-apa, Ismail punya 12 anak laki-laki. 12 anak laki-lakinya semua jadi raja. Apa poin saya? Perhatikan, Yesus ngomong, Ismail ini kelakuannya seperti keledai liar. Yesus ngomong begitu, malaikat Tuhan itu. Lalu keledai liar ini punya anak 12. 12-12-nya jadi raja. Menjadi raja yang begitu bengis luar biasa. Gara-gara apa? Kesalahan Abraham. Jadi saya percaya, izinkan saya kalaupun agak kelewatan Bapak Ibu, maksudnya poin saya nggak selesai dalam khotbah ini, nggak apa-apa ya, supaya Bapak Ibu tahu kebenarannya. Jadi perhatikan, Abraham pasti mengajarkan Allah yang sama kepada Ismail, Allah yang sama kepada Ishak. Karena itu saya percaya nanti di surga kita ketemu dengan Ismail. Iya, nggak mungkin Abraham mengajarkan Allah yang berbeda. Begitu juga dengan Hagar. Buktinya Tuhan Yesus yang datang kepada Siti Hajar. Tapi perhatikan ini. Saya yakin seluruh keturunan Abraham yang dari garis Ismail, semua keturunannya sampai zaman Maleaki saya yakin menyembah Allah yang sama, beribadah Allah yang sama, kepada Allah yang sama, dan mereka diselamatkan, saya yakin. Tapi zaman Maleaki ke zaman Matius itu 400 tahun masa kegelapan di mana Tuhan membisu. Tuhan tidak utus satupun nabi ke Israel. 400 tahun masa kegelapan ketika sampai di kitab Matius, Yesus datang. Begitu Tuhan Yesus datang, Yesus memberikan dirinya sebuah eksklusivitas. Yesus membuat dirinya eksklusif. Dia berkata begini, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan, dia berkata selanjutnya, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yang menerima aku, menerima Bapa. Yang menolak aku, menolak Bapa. Pertanyaannya, keturunan Ismail sekarang menerima Yesus atau tidak? Amblas. Pasti. Tapi keturunan Ismail yang sampai zaman Nabi Maleaki pasti bersama dengan penyembahan seperti yang disembah oleh Abraham. Jangan buru-buru menghakimi kalau di dalam perjanjian lama. Tapi sampai perjanjian baru memang Yesus membuat dirinya eksklusif. Dia menuntut dialah satu-satunya jalan. Yesus yang ngomong begitu. Dan dia menolak Kristus. Menolak Bapa di surga. Mengerti Bapak Ibu poinnya ya, saya harap mengerti. Tapi poin yang saya mau beritahu apa? Abraham membuat banyak kekacauan. Rumah tangganya nggak bisa dijadikan teladan. Setelah Sarah meninggal dunia, Abraham itu kebablasan. Kawin lagi sama perempuan namanya Ketura. Punya 6 lagi anak laki-laki, beberapa perempuan. Keturunan dari Ketura menjadi bangsa yang jahat lagi. Abraham itu. Yang kita sebut Bapa orang beriman. Bapak Ibu saya sedang menyelidiki sekali lagi dark side, sisi-sisi gelap, tokoh-tokoh di Alkitab. Alkitab satu-satunya buku yang paling jujur. Gak ada disembunyikan. Kehebatan orang-orang ini ditonjolkan. Kehancuran orang-orang ini diberitahu.
Kelebihan-kelebihannya didaftarkan oleh firman Allah. Kekurangan-kekurangannya ditelanjangi. Cuman satu orang yang sempurna, Tuhan Yesus Kristus di Alkitab. Supaya apa? Supaya kita semua memandang kepada Kristus, bukan kepada Abraham, Elia, Musa, Paulus. Kita semua tidak pernah dipanggil, dipilih, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan untuk jadi seperti mereka. Enggak. Roma pasal 8 ayat 29. Kita dipanggil, dipilih, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan Tuhan Yesus. Makanya kalau ada khotbah yang mengatakan, mari kita beriman seperti Abraham. Tidak ada di Alkitab mengatakan begitu. Enggak ada. Yang dijadikan teladan dan contoh cuma Tuhan Yesus. Karena dia yang sempurna. Halo. Enggak ada di Alkitab kita diminta untuk jadi seperti Elia. Jadi seperti Musa. Mereka orang-orang hebat. Tapi Alkitab menuntut kita jadi seperti Kristus. Karena dia jauh lebih hebat dari semuanya. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi perhatikan, enggak ada satu keluarga pun yang pantas diteladani. Satu-satunya keluarga yang bisa diteladani, ini dia. Baca keluarga apa? Iya, cuman ini. Perhatikan. Ini diagram yang paling bisa mewakili Trinitas. Paling bisa mewakili tapi tidak bisa sejelas-jelasnya menjelaskan tentang Allah kita. Bapa itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa bukan Putra, Putra bukan Bapa. Putra bukan Roh Kudus bukan Putra. Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Putra. Tapi Bapa adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita hanya percaya kepada satu Allah dalam hakikat. Tapi tiga dalam oknum. Jadi waktu saya memanggil, ya Bapa, ya Allah, ya Tuhanku. Di dalamnya langsung poinnya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu yang ada di benak saya. Bagaimana sih menjelaskan Pak 3113? Sulit, gak bisa. Saya coba ilustrasikan seperti saya John Panggabean 1. Tapi saya punya tubuh, saya punya jiwa, saya punya roh. Tapi itu pun gak bisa mewakili. Tapi dengar ini baik-baik, dengar. Trinitas bukan untuk dipahami pertama-tama. Trinitas untuk dialami. Jadi saya percaya nanti di surga banyak jemaat Tuhan yang tidak paham Trinitas tapi masuk surga. Karena yang paling penting Trinitas bukan untuk dimengerti. Yang paling pertama Trinitas untuk dialami. Yang saya tahu Pak Pendeta, Bapa mencintai saya. Demikian cintanya dia utus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus mati untuk saya. Tapi Tuhan Yesus naik ke surga enggak dijadikannya saya yatim piatu. Ditinggalkannya Roh Kudus. Selamat. Amin. Karena Trinitas bukan untuk dimengerti tapi untuk dialami. Yuk tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau engkau tidak paham Trinitas, enggak apa-apa. Saya pernah berdebat dengan seseorang. Dia ngomong Allahku gampang, satu dalam hakikat, satu dalam pribadi, enak, gampang, mudah dimengerti. Saya bilang Allahmu terlalu kecil, sampai-sampai otakmu lebih besar dari Allahmu. Kamu bisa tahu semua tentang Allahmu. Berarti otakmu lebih hebat daripada Allahmu. Sembah saja otakmu, ngapain sembah Allahmu? Kalau kekristenan berbeda, terlalu besar. Enggak bisa kita memahami Trinitas. Justru karena terlalu besar tak terpahami, dia sungguh-sungguh Allah yang luar biasa. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi petang ini kita akan belajar sedikit saja dengan cepat keluarga Trinitas. Waktu saya tinggal 6 menit lagi. Jadi yang bisa diteladani cuma keluarga Trinitas. Bapak Ibu, kenapa Tuhan bentuk keluarga? Karena Tuhan adalah keluarga. Keluarga Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Apa yang bisa kita pelajari dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus keluarga Trinitas ini? Dengan cepat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Dengan cepat saya beritahu, saling mengenal dengan sempurna, saling mengasihi, saling berfungsi pada fungsinya masing-masing, saling mendahului dalam kerendahan hati, saling memberi yang terbaik. Saya dengan cepat Bapak Ibu coba perhatikan. Yang pertama, saling mengenal dengan sempurna. Bapak Ibu, kalau ingin keluarga kita produktif, keluarga kita mengalami keharmonisan yang luar biasa supaya kita produktivitasnya meningkat. Perhatikan, di dalam keluarga harus saling mengenal. Perhatikan, Bapa itu mengenal Putra dengan sempurna. Demikian sebaliknya, Putra mengenal Bapa dengan sempurna. Bapa mengenal Roh Kudus dengan sempurna, Roh Kudus mengenal Bapa dengan sempurna. Putra mengenal Roh Kudus dengan sempurna, Roh Kudus mengenal Putra juga dengan sempurna. Pendek kata, 3 oknum dalam keluarga Allah ini saling mengenal dengan sempurna. Yang menarik, Bapa mengenal dirinya sendiri dengan sempurna. Putra
mengenal dirinya sendiri dengan sempurna, Roh Kudus mengenal dirinya sendiri dengan sempurna. Jadi pengenalan mereka bukan hanya saling mengenal dengan sempurna, tapi ke dalam diri mereka mengenal dengan sempurna. Ayo kita pelajari bagian ini. Ingin keluarga kita harmonis, apakah engkau mengenal pasanganmu? Mungkin kau tidak mengenal dia sempurna. Tapi sekurang-kurangnya 80-90% engkau harus mengenal pasanganmu. Apakah engkau mengenal suamimu? Apakah engkau mengenal istrimu? Halo, apakah engkau mengenal anakmu? Paling penting, apakah engkau mengenal dirimu sendiri? Kalau engkau salah menilai dirimu sendiri, dengan cara pandang yang salah itu, engkau menilai semua yang di luar salah. Perhatikan, orang jahat akan menilai semua orang mirip dirinya jahat. Itu sebabnya orang yang suka negative thinking, karena dia negative thinking. Dia pikir semua orang kayak mirip dirinya. Orang yang tidak mengenal dirinya dengan benar, dia tidak bisa menilai dengan benar keluar dari dirinya. Apakah engkau mengenal pasanganmu? Bapak Ibu, saya orang pertama yang mengaku jujur. Saya tidak mengenal papa mama saya. 2 minggu lalu saya baru pulang dari Sumatera, mama saya meninggal dunia. Saya pulang. Tapi walaupun saya ngomong di hadapan mayatnya, di depan semua orang, walau aku tidak mengenal mamaku, kalau aku diizinkan terlahir kembali, aku akan tetap memilih dia sebagai mamaku. Karena Tuhan mau dia menjadi mamaku. Saya tidak mengenal orang tua saya. Mereka masih hidup waktu itu, baru aja 2 minggu lalu meninggal dunia. Begitu saya bertobat, saya lahir baru, Bapak Ibu, setiap bulan saya kirimi dana semampu saya, sampai hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu sebabnya kami tidak membayar 1/10, kami hampir 4/10. Untuk mama mertua, papa mertua, untuk papa mama saya, lalu kemudian untuk A, B, C, 6/10 istri harus mengelola dengan ketat. Itu disiplin kami karena kami mau suatu hari kelak sampai kami tua. Kalau bisa 10% yang milik kami, 90% harus kepunyaan Tuhan dikelola dengan baik. Tapi poin yang saya mau beritahu Bapak, saya tidak mengenal orang tua saya. Umur 1 tahun, saya diberikan ke orang Jawa. Jadi saya ini casingnya Batak, dalamnya Jawa. Ada orang Jawa nggak punya anak, saya dikasih katanya untuk pancingan. Lalu kemudian begitu saya ikut orang Jawa itu langsung kemudian orang Jawa itu hamil, punya anak. Jadi saya punya adik 4 laki-laki dari orang Jawa itu. Suatu kali mama saya datang. Waktu datang, saya lihat mama saya katanya dalam cerita itu, karena saya masih sangat kecil, saya sudah lupa memori itu. Lalu saya teriak, orang Batak datang, orang Batak datang. Itu mama saya sendiri, saya ngomong begitu. Mama saya nangis, dia ngomong kepada papa saya, ambil anakku, aku enggak terima, ambil anakku. Dengan alasan mau disekolahkan, umur 7 tahun saya diambil dari orang Jawa itu. Saya taruh di mana? Di tempat nenek. Nenek adalah orang yang paling jahat kepada saya. Kenapa? Umur begitu mama saya mengandung 3 bulan, mama saya mengandung saya 3 bulan di dalam perut, nenek saya sudah marah dan kecewa kepada mama saya. Berarti anak mantu perempuannya. Kenapa? Nenek pingin, mbah saya itu pingin, mama saya itu punya anak cuma 2 saja. Sudah ada perempuan dan sudah ada laki-laki cukup. Tapi ada saya lagi. Jadi dia kecewa, dia marah. Lalu kemudian sampai saya lahir umur 3 bulan dia nggak pernah kunjungi mama saya. Nggak suka dengan saya, nggak suka dengan mama saya. 2 cucu yang pertama itu selalu ditungguin. Dari mulai proses 3 bulan sebelum melahirkan sampai 3 bulan setelah lahir nenek saya yang tangani. Tapi begitu saya ditolak oleh dia. Bayangkan ketika saya diambil dari orang Jawa, saya ditaruh di tempat orang yang paling menolak saya, nenek saya. Kalau sore saya dipanggil, John pulang. Bukan karena dia cinta saya, babinya belum dikasih makan. Saya disuruh pulang supaya kasih makan babinya. Ini benar Bapak Ibu. Kalau datang kakak saya ditaruh teman nenek saya. Kalau kakak saya, abang saya datang, Bapak Ibu, dia mulai bikin nasi goreng gitu ya. Nasi goreng atau nasi putih, lalu ada telur ceplok, ada kacang gorengnya. Telur ceplok buat abang itu utuh 1, buat kakak utuh 1, buat saya separuh. Benar, kadang-kadang abang saya nangis. Kalau cerita ini kami masih nangis. Abang saya nangis, dia lihat diam-diam gak ada nenek, dia tuker. Dia kasih yang utuh buat saya, yang separuh buat dia. Nanti babi sudah besar, anaknya banyak dijual. Abang dapat baju, dapat duit, saya cuma dapat duit, paling kecil lagi duitnya. Nenek itu sama saya sampai kepahitan deh. Enggak, Bapak Ibu guyon saja. Beliau sudah meninggal dunia umur 90 tahun. Poin saya apa?
Karena saya ditaruh tempat nenek, saya nggak pernah kenal orang tua saya. Saya nggak bisa mengenal papa mama saya. Saya nggak tahu. Saya bingung. Sesungguhnya kedua orang tua saya ada dan hidup, tapi saya tidak mengenal mereka. Hati-hati orang tua. Apakah engkau mengenal pasanganmu? Apakah engkau mengenal anak-anakmu? Saya mengenal anak saya. Jennifer Gabriela Blandina, anak yang pertama. Saya kenal. Enggak 100%. Tapi sekurang-kurangnya saya mengerti bahasa kasihnya. Jennifer itu dia paling senang dengan apa? Sentuhan. Jadi kalau saya bangun pagi langsung saya rangkul. Sudah kelas 2 SMA saya rangkul, saya cium. Nah ingat, papa selalu cinta kamu. Itu bahasa kasihnya. Jadi kalau dia dirangkul, disentuh gitu, itu emosinya itu, tabung emosinya akan penuh melimpah. Dia sepanjang hari akan sangat bergairah dan energik. Kalau si Grace adiknya beda. Bahasa kasihnya bukanlah sentuhan. Bahasa kasihnya kata-kata yang membangun. Jadi setiap pagi saya selalu cari kata yang paling pas untuk anak saya Grace. Dia nggak suka kata-kata negatif. Langsung down. Saya harus cari pujian yang paling manis untuk anak saya ini. Selalu begitu. Istri saya tahu bahasa kasihnya apa. Sama seperti anak pertama, sentuhan. Jadi kalau saya bertengkar dengan istri saya minta maaf, dia nggak puas. Saya sampai berlutut, dia nggak puas. Sampai saya rangkul dia, sorry ma, aku salah. Dia nangis. Bahasa kasihnya sentuhan. Apakah engkau mengenal pasanganmu? Bahasa kasih saya, pelayanan. Makanya saya kalau datang di tempat ini saya senang sekali. Di kamar sudah ada roti lengkap, minuman lengkap. Iya. Kalau saya mau berangkat, istri saya siapkan jas, siapkan sepatu, saya senang sekali. Tabung emosi saya penuh. Datang Pak Andre, teman saya, Ibu Novi, langsung angkatkan koper saya. Saya ngomong kepada istrinya, gimana cara bales? Masa saya angkatkan koper dia, saya nggak pernah ketemu dia bawa koper. Kalau saya dilayani, saya senang luar biasa. Istri saya tahu, bahasa kasih saya adalah pelayanan. Ada orang yang bahasa kasihnya adalah hadiah-hadiah. Yang lain adalah bahasa kasihnya waktu-waktu yang berkualitas, quality time. Coba kenali pasanganmu. Saya nggak sempat terangkan kepada Bapak Ibu. Apakah engkau mengenal pasanganmu? Apakah engkau mengenal anak-anakmu? Keluarga Trinitas saling mengenal. Dan yang lebih penting, apakah engkau mengenal dirimu sendiri di dalam Tuhan? Kalau engkau mengenal, separuh hidupmu beres. Engkau kenal dirimu sendiri dengan baik, separuh masalahmu selesai. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari keluarga Trinitas? Saling mengasihi. Perhatikanlah Bapak Ibu. Bapak itu mengasihi putra luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Putra mengasihi Bapa juga luar biasa. Bapa mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa, Roh Kudus mengasihi Putra luar biasa. Pendek kata, keluarga Trinitas ini saling mengasihi luar biasa. Kasih mereka itu tak terputuskan dari kekekalan. Izinkan saya ngomong bagian ini, poin penting. Hanya Allah kekristenan, satu-satunya Tuhan yang berhak mengatakan Tuhan yang Maha Kasih. Saya ulang. Hanya Allah kekristenan, Tuhannya orang Kristen, yang berhak mengklaim dirinya Tuhan yang Maha Kasih. Kalau agama di luar sana mengatakan Tuhan kami juga Maha Pengasih dan Penyayang, tunggu dulu. Bagaimana caranya? Kalau segala sesuatu belum ada, manusia belum ada, bumi belum ada, malaikat belum ada. Kalau hanya ada satu Tuhan dalam satu pribadi, lalu satu Tuhan dalam satu pribadi ini adalah Tuhan yang Maha Kasih. Siapa yang Dia kasihi? Siapa objek kasihnya? Siapa yang Dia cintai? Siapa objek kasihnya? Enggak ada. Karena cuma satu Tuhan dalam satu pribadi. Kekristenan berbeda. Ketika segala sesuatu belum ada, semua malaikat pun belum ada, hanya ada Allah saja. Tapi Allah ini ada 3 pribadi. Mereka saling mengasihi, masing-masing punya objek kasih. Jadi hanya Allah kekristenan yang berhak mengklaim Allah yang Maha Kasih. Dan paling masuk akal. Hebat Allah kita yang luar biasa. Yuk tepuk tangan buat Allah yang luar biasa itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah Allah kita saling mengasihi. Perhatikan kasihnya bukan kasih yang subjektif. Bukan. Nah, kita ini harus saling mengasihi dalam keluarga. Setelah saling mengenal, ayo saling mengasihi. Bukan dengan kasih yang subjektif, Bapak Ibu. Tahu kasih yang subjektif? Saya terangkan ya, begini, tinggal 4 menit waktu saya. Tolong ditambah dong dikit. Enggak guyon ya. Kasih yang subjektif gini. Aku mencintaimu
karena kamu menyenangkan hatiku. Aku mengasihimu nak, kamu itu membanggakan papa. Kamu bikin papa bangga. Aku mengasihimu istriku karena engkau membuat aku terhormat. Sebenarnya aku enggak mencintai mereka. Aku mencintai diriku sendiri. Perhatikan kasih yang subjektif. Kalau aku mencintai anakku karena anakku membanggakan aku, karena anakku mendukung aku secara ekonomi, karena anakku itu membuat aku terhormat dan dikenal orang sebagai orang tua yang baik mendidik anak. Kalau karena itu aku mencintai anakku, aku enggak cinta anakku, aku cinta diriku sendiri. Itu kasih yang manipulatif. Kalau kita mengasihi seseorang karena kita mendapatkan keuntungan-keuntungan dari orang tersebut, enak sama orang ini, ngomongnya nyambung, bahasanya enak, pokoknya kita nyaman ada bersama dengan dia. Sebenarnya kita nggak mencintai dia, kita sedang mencintai diri sendiri. Hello, saya beri contoh supaya lebih akurat lagi. Tolong tersinggung setelah ini ya. Begini, suatu kali anak saya Gaby yang pertama masih kecil, masih SD, setelah ganti baju di depan saya, tiba-tiba dia oleng. Waktu dia oleng, saya cepat-cepat sambar begini, saya nggak sempat Bapak Ibu. Saya coba sambar nggak dapat, dia jatuh, di sampingnya ada meja, di depan rumah kami ada, di ruang tamu ada meja, lalu kemudian atasnya kaca, dia hantam sudutnya itu, pak, telinganya pecah, benturan dengan kepala dan meja itu Bapak Ibu, akhirnya telinganya sobek begitu. Anak saya waktu itu ternyata tiba-tiba nggak sadar, saya kaget, hari itu saya belajar, bahkan di depan saya nggak bisa jaga anak saya. Hanya Tuhan yang bisa jaga anak saya. Karena saya coba raih gak dapat. Kemudian sobek, waktu dia sadar dia kaget, merah semua ada darah, lalu dia nangis, masih kecil. Saya bawa ke rumah sakit, kemudian dijahit, tanya dokter saraf, dia bilang gak apa-apa, gak masalah. Kadang-kadang orang bisa pingsan. Lalu kemudian dia bilang, Pak aku mau sekolah, tetap sekolah. Dia kemudian saya antar ke sekolah. Setelah pulang Bapak Ibu, gara-gara peristiwa itu setelah pulang, langsung saya mulai katakan, nak tolong ya nak ya, hati-hati, jangan gini, jangan gini. Hukum Taurat mulai keluar. Tolong jangan gini, buat peraturan banyak-banyak. Waktu saya buat peraturan, gak boleh gini, jangan gini. Tiba-tiba duk, hati saya bicara keras. Saya tahu Roh Suci pasti bicara. Engkau buat peraturan karena engkau mencintai anakmu, atau karena engkau takut dan khawatir, engkau cemas, engkau bimbang, engkau takut terganggu, kenyamananmu takut dirusak, kemudian karena engkau sedang tidak beres dengan dirimu kurang iman, muncul ke permukaan dalam bentuk peraturan-peraturan. Engkau yang kurang iman, anakmu yang tertekan dengan peraturan. Sebenarnya engkau tidak mencintai anakmu, engkau mencintai dirimu sendiri. Duh, kaget. Engkau buat peraturan kepada anakmu karena engkau mencintai dia atau karena engkau tidak mau diganggu? Engkau takut kehilangan duit, engkau khawatir, engkau cemas karena engkau kurang iman. Lalu kekhawatiranmu engkau tumpahkan dalam bentuk peraturan. Engkau enggak mencintai anakmu, engkau masih mencintai dirimu sendiri. Engkau selfish, subjektif, hanya berpusat kepada diri. Ini namanya cinta yang manipulatif, egosentris. Tersinggung kan? Karena waktu saya kena gitu, aduh, sampai hari ini saya masih sering tersinggung. Kadang-kadang kita bikin aturan bukan karena kita mengasihi anak, tapi karena kita nggak mau zona nyaman kita terganggu. Hati-hati. Kita nggak mau kita terus cemas memikirkan dia. Kita nggak mau khawatir tentang dia. Kita bentuk peraturan-peraturan hukum Taurat sehingga anak kita begitu tertekan, begitu kesulitan. Halo. Alkitab melarang kasih yang subjektif. Agak-agak merinding sih di sini. Bapak Ibu kenapa Bapak Ibu jadi tegang banget begitu? Apa mirip dengan saya Bapak Ibu ya? Yang kedua, saling mengasihi bukan dengan kasih yang objektif. Apa itu? Kasih yang objektif gini. Orang ini pantas dihormati. Karena dia pantas dihormati, ayo kita hormati. Orang ini pantas dibaiki, karena itu aku berbuat baik. Jadi kita berbuat baik karena orang ini pantas dibaikin. Kita menghormati karena ini pantas dihormati. Ini namanya kasih yang objektif. Ini dilarang oleh Alkitab. Kenapa?
Karena perhatikan, semua yang ada di alam semesta pasti berubah. Hanya Allah yang tidak berubah. Karena Allah sempurna, Allah tidak mengalami proses. Allah tidak bisa menjadi lebih baik atau kurang baik. Allah tidak bisa menjadi lebih benar atau kurang benar. Allah tidak bisa menjadi lebih sempurna atau kurang sempurna. Tidak bisa. Allah sempurna, mutlak, utuh. Karena itu dia tidak mengalami proses. Tapi di luar Allah, semua bisa berubah termaksud manusia. Hari ini dia pantas dihormati, besok oleh karena fisik mulai menurun, ekonomi tiba-tiba melemah, emosi mulai terganggu, sensitivitas mulai mudah tersinggung, manusia bisa berubah. Ketika dia kemudian tidak pantas untuk dihormati, apakah engkau berhenti menghormati? Ketika pasanganmu sudah tidak semenarik dulu lagi, apakah dia kemudian tidak pantas menjadi pasanganmu lagi? Jadi kalau engkau mengasihi oleh karena orang ini pantas dikasihi, engkau menghormati karena ini pantas dihormati, engkau mencintai pasanganmu karena pasanganmu pantas untuk dicintai, manusia bisa berubah. Kelak ketika dia berubah, engkau bisa kacau kasihmu. Kasih objektif dilarang oleh Alkitab. Lalu kalau gitu Alkitab mengajarkan apa? Ini dia, kasih teosentris atau kristosentris, kasih yang berpusat kepada Allah. Apa maksudnya begini? Bapak Ibu masih ingat Yesus mengatakan begini, kasihilah sesamamu manusia seperti Yesus di awal pelayanannya ngomong begitu. Kasih sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus tidak mengajarkan selfish. Yesus mengajarkan terimalah dirimu, maka engkau bisa menerima orang lain. Orang yang bisa menerima dirinya, kelebihan dan kekurangan, lebih mudah bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Tapi orang yang tidak bisa menerima dirinya, bagaimana dia bisa menerima diri orang lain? Orang diri aja dia gak bisa terima. Itu maksud Tuhan Yesus. Karena di pasal 13, Yohanes pasal 13, ayat 31, setelah perjamuan kudus yang terakhir, roti diberikan kepada Yudas, firman Allah berkata Yudas kerasukan setan. Malam itu Yudas langsung pergi, dia jual Tuhan Yesus. Jadi perhatikan Bapak Ibu ya, Yohanes 13 ayat 31, di ayat 34, setelah tidak ada Yudas, Yesus memberi perintah yang baru, hanya untuk murid-murid sejati. Mulai pasal 13 ayat 34 sampai pasal 21 Injil Yohanes itu ditulis hanya untuk murid sejati. Sudah tidak ada Lukas, murid yang palsu itu. Karena itu Lukas tidak pernah mendengar kalimat I am the way, the truth and the life. Waktu Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Lukas atau Yudas enggak pernah mendengar lagi. Dia sudah pergi menjual Tuhan Yesus. Ketika Yesus ketemu dengan murid sejatinya ini, pasal 13 ayat 34 tadi, sebentar lagi dia mau naik ke salib, dia beri perintah. Perintah pertama murid yang sejati adalah apa? Begini, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihimu. Inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Yesus melarang kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Sudah dibatalkan. Karena ayat itu sedang mengajarkan terimalah dirimu sendiri supaya bisa belajar menerima orang lain. Tetapi perintah baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kasihi sesamamu seperti aku mengasihimu. Jadi inilah kasih yang paling merdeka. Inilah kasih yang paling benar Bapak Ibu. Inilah kasih yang paling sejati. Perhatikan Bapak Ibu. Mulai hari ini ayo belajar. Aku mengasihimu bukan karena engkau pantas untuk dikasihi. Aku mengasihimu, menghormatimu bukan karena engkau pantas dihormati. Bukan, aku mengasihimu gak ada hubungannya dengan engkau. Aku mengasihimu karena Tuhan telah mengasihi aku. Tuhan itu memerintahkan aku untuk mengasihimu. Seperti dia mengasihiku. Jadi aku mengasihimu karena aku mengasihi Tuhan. Inilah kasih yang paling sehat. Kenapa engkau kepahitan? Karena engkau berbuat kasih, orang lain balas kepadamu yang tidak pantas, engkau kecewa. Kenapa? Kasihmu masih selfish, subjektif, objektif. Kenapa kita kepahitan? Karena itu. Kita berbuat baik, kok dibalas begini ya? Orang ini kurang ajar, gak ngerti, gak tahu diri, dikasih kok begini. Engkau sebenarnya tidak mengasihi orang itu, engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi kalau engkau mengasihi, aku mengasihimu, karena Tuhan Yesus mengasihi aku, memerintahkan aku mengasihimu. Enggak peduli kamu balas atau tidak, enggak peduli kalau kamu enggak beres, aku enggak pusing. Aku mengasihimu bukan karena kamu kok. Aku mengasihimu karena Tuhan mengasihi aku. Orang yang kayak begini steril, dia bersih,
dari luka-luka batin. Ini kasih yang paling sehat. Kasih yang kristosentris, berpusat kepada Kristus. Kasih yang menjaga engkau dari kepahitan. Amin. Yuk yang mengerti tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ini poin yang terakhir. 2 poin lagi saya cuma cepat baca saja, saya nggak bisa selesaikan Bapak Ibu ya. Karena kita perlu poin paling ujung. Thank you, ditambahi sedikit lagi waktu. Oke ya, Bapak Ibu dikasihi. Perhatikan yang terakhir. Berfungsi pada fungsinya masing-masing. Bapa berfungsi pada fungsinya. Bukan Bapa yang mati untuk kita, tapi Kristus. Tapi perhatikan Bapak Ibu, bukan Kristus yang memilih kita. Bapa lah yang memilih kita di dalam Kristus. Perhatikan, bukan Roh Kudus atau bukan Kristus yang tinggal dalam hati kita menghibur kita sebagai penghibur sejati. Tapi Allah Roh Kudus, masing-masing keluarga Trinitas berfungsi pada fungsinya. Bapa mengutus anak. Bapa memilih orang pilihan. Anak yang diutus itu, Bapak Ibu, memberikan dirinya untuk taat kepada kehendak Bapa. Dia tahu dia harus mati untuk kehendak Bapa. Lalu Roh Kudus diam di dalam diri orang percaya untuk membawa orang percaya menyembah Bapa dan Putra. Masing-masing berfungsi pada fungsinya. Di dalam keluarga harus begitu, ingin punya produktivitas, ingin mengalami keharmonisan, masing-masing anggota keluarga harus berfungsi. Suami, berfungsilah sebagai suami, istri, berfungsilah sebagai istri, anak, berfungsilah sebagai anak. Dengar ini baik-baik, hai istri, jika suamimu tidak berfungsi pada fungsinya, dia kepala keluarga, tapi dia tidak duduk di kursinya. Perhatikan, jangan duduki kursinya. Seorang suami yang tidak menduduki kursinya, fungsinya, dia berdosa. Tapi seorang istri yang menduduki kursi suami lebih berdosa. Jangan. Kalau suamimu tidak berfungsi sebagai suami yang sejati, dorong dia supaya dia berfungsi pada fungsinya. Dorong dia untuk menduduki kursinya. Itulah istri yang sejati. Itulah istri yang berfungsi dengan optimal. Begitu. Jangan masing-masing menduduki kursi orang lain. Bapak-bapak, dudukin kursimu. Engkau leader, engkau pengambil keputusan tertinggi, engkau pengambil kebijakan dalam rumah tangga. Jadilah pemimpin, pahlawan, lindungi keluargamu. Duduki kursimu, jangan turun dari kursimu. Membiarkan keputusan di tangan istri. Saya kalau konseling pranikah saya tanya kepada mereka, setiap kali pergi makan siapa yang ngajak makan? Kalau si cewek yang ngajak makan, nonton film yang menentukan si cewek, makan di mana yang menentukan si cewek, saya bilang mulai hari ini nggak boleh. Kamu terlalu dominan, tunduk. Kau sekarang yang pilih. Di mana, makan di mana, nonton film apa, kamu yang tentukan ya. Bulan depan kita ketemu, saya mau tahu laporannya. Saya begitu kalau konseling pranikah. Supaya dominannya si laki-laki naik, si wanita dominannya ditahan, dominannya menjadi energi positif untuk mendorong suaminya duduk di kursinya. Itu energi positif dari dominannya wanita. Harus begitu. Kenapa ini penting? Ketika seorang pria tidak berfungsi pada fungsinya, istri lebih dominan. Perhatikan, jika anakmu laki-laki akan takut dengan perempuan. Kenapa? Dia lihat papanya kalah dominasi dari mamanya. Mamanya lebih mendominasi, lebih menguasai, lebih arogan. Kalau anakmu laki-laki, anakmu takut dengan perempuan. Next dia menjadi apa? Homo. Kalau anakmu perempuan, dia kecewa dengan laki-laki. Laki-laki kok nggak bisa memimpin? Akhirnya dia lebih suka kepada perempuan. Mamanya menjadi idolanya. Dia suka kepada perempuan. Ujung-ujungnya lesbi. Perhatikan semua dosa-dosa seksualitas dimulai dari keluarga. Beberapa waktu lalu ada jemaat kami nangis histeris. Saya rangkul dia kuat, tambah nangis. Dia bilang, aku benci papaku. Umur 3 tahun Pak Pendeta, aku mau bunuh diri. Setiap malam aku mau bunuh diri. Aku benci papaku. Dia terkena AIDS. Saya didiagnosa kena HIV. Karena mungkin dia mengalami pelecehan seksual di masa kecil, akhirnya dia jadi homo. Dia benci sekali kepada papanya. Papanya nggak bisa menjadi figur sebagai kepala keluarga. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Alkitab itu luar biasa keakuratannya. Berfungsilah pada fungsinya. Masing-masing. Istri berfungsilah pada fungsimu.
Anak berfungsi pada fungsimu. Kalau setiap anggota keluarga berfungsi pada fungsinya, rumah tangga kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Lalu kemudian saya nggak bisa bahas ini Bapak Ibu. Saling mendahului dalam kerendahan hati Bapak Ibu ya. Lalu kemudian yang kelima, saling memberi yang terbaik. Berlomba berkontribusi positif dalam keluarga. Bergairah dalam memberi atau dalam berbuat kebaikan bagi yang lain. Oke, saya selesai di sini. Sekarang coba perhatikan ini Bapak Ibu. Coba kira-kira Bapak Ibu bisa menebak pertanyaan saya ini. Siapakah saya? Kira-kira bisa menebak Bapak Ibu ya. Anda mungkin mengenal saya adalah pendamping Anda yang setia. Saya penolong yang baik, namun saya juga bisa menjadi beban bagi Anda. Saya bisa mendorong Anda maju, tapi saya juga bisa menghambat langkahmu. Saya bisa menjadi apa yang Anda mau. Separuh pekerjaan yang Anda berikan bisa diserahkan kepada saya. Saya bisa mengerjakannya dengan cepat. Atau saya mengerjakannya sebagai suatu rutinitas jika itu yang Anda mau. Saya mudah sekali diatur. Yang Anda harus lakukan adalah bersikap tegas padaku. Tunjukkan apa yang Anda mau, selebihnya akan saya lakukan secara otomatis. Saya adalah pelayan bagi semua orang besar. Namun saya juga adalah pelayan bagi orang yang gagal. Saya membuat orang besar dan terkenal itu sukses. Namun saya juga bisa menjatuhkan mereka. Saya bekerja dengan ketepatan seorang jenius. Karena saya, Anda bisa beruntung dan berhasil. Tetapi karena saya juga, Anda bisa gagal dan bangkrut. Keduanya tak ada masalah bagi saya. Bawalah dan ingatlah saya selalu. Bersikaplah lemah pada saya, maka Anda akan saya hancurkan. Bersikaplah tegas pada saya, maka saya akan memberikan kesuksesan kepada Anda. Siapakah saya? Kira-kira bisa menebak Bapak Ibu? Siapakah saya? Ada yang tebak uang? Masih kurang tepat Pak, tidak apa-apa. Saya adalah karakter. Perhatikan Bapak Ibu. Di beberapa daerah saya disebut watak, di tempat lain saya disebut sifat. Orang modern menyebut saya kepribadian. Saya terbentuk dari kebiasaan Anda. Perhatikan Bapak Ibu, kebiasaan yang terus-menerus dilakukan Bapak Ibu lama-lama menjadi karakter. Karakter kita hari ini adalah kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus. Saya adalah karakter. Kebiasaan Anda tercipta karena perbuatan yang Anda lakukan berulang-ulang. Dan perbuatan Anda itu lahir sebagai perwujudan nyata dari apa yang ada di pikiran Anda. Saya adalah karakter. Bapak Ibu, karunia roh urusan Tuhan, karakter urusan kita. Karunia roh talenta itu tanggung jawab Allah, tapi karakter tanggung jawab saya. Buah terbaik dari sebuah keluarga adalah karakter yang serupa dengan Kristus. Jika engkau punya karakter yang cemerlang, kesuksesan menghampirimu. Perhatikan itu. Tapi kehancuran dimulai dari karakter. Karakter harusnya menjadi sebuah pondasi dalam membangun seluruh karir baik di marketplace maupun dalam dunia pelayanan. Ada dua orang hidup sejaman, sahabat baik. Mereka menjadi sahabat yang luar biasa dekat. Tetapi dua-duanya bertolak belakang dalam sifat dan karakter. Perhatikan Bapak Ibu, mereka adalah Jonathan Edwards versus Max Jukes. Jonathan Edwards hidup dalam takut akan Tuhan, sedang Max Jukes hidup sesukanya. Karakternya gak karu-karuan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dr. Tim LaHaye melakukan penelitian terhadap keturunan Jonathan Edwards dan Max Jukes. Dua sahabat ini, orang yang bersahabat. Perhatikan, mereka sama-sama mempunyai keturunan 1.200 orang. Inilah keturunan mereka. Generasi Max Jukes yang tidak takut Tuhan, yang karakternya rusak. 440 orang hidup dalam pesta pora. 310 jadi gelandangan, 190 orang menjadi pelacur, 130 orang jadi narapidana, 100 menjadi pecandu minuman keras dan judi, 60 orang punya kebiasaan mencuri, 55 menjadi korban pelecehan seksual, 7 orang menjadi pembunuh. Kota New York mengalami kerugian 120 juta US dollar akibat keturunan Max Jukes di zaman itu. 120 juta dolar. Dirugikan negara Amerika oleh keturunannya. Bagaimana dengan generasi dari Jonathan Edwards? Seorang yang takut Tuhan dan punya karakter baik. 300 menjadi pendeta, misionaris dan guru teologia. 120 menjadi profesor di bidang akademis. 100 menjadi pengacara. 60 orang lebih menjadi dokter dan dokter spesialis.
Lebih dari 60 keturunannya menjadi pengarang buku bermutu, 30 menjadi hakim, 14 orang menjadi direktur university atau rektor, banyak orang menjadi pemilik pabrik di USA, 3 orang menjadi anggota Kongres USA, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini engkau ingin keluargamu berbuah seperti apa? Saya mendorong, coba perhatikan Jonathan Edward. Hidup punya karakter, membangun rumah tangga yang sehat. Anak keturunannya diberkati. Jika engkau takut Tuhan, anak keturunanmu pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Yuk tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yuk main musik.